Perkenalkan, nama saya Andreas Simanjunta, NIM K1A1200440, absen siakat nomor 5. Saya akan menjawab tugas kewarganegaraan. Pertanyaan yang pertama, ada berapa budaya Indonesia yang diklaim Malaysia? Adakah contoh lainnya? Sebutkan apakah klaim tersebut dimungkinkan terjadi lagi di kemudian hari? Jawabannya, yang pertama, batik. Kepemilikan batik sebagai warisan budaya tak berbeda menggelinding setelah Malaysia mengklaim sebagai warisan nenek moyangnya. Untuk mengakhiri polemik, pemerintah Indonesia akhirnya mendaftarkan batik ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan pada tanggal 3 September tahun 2008 sebagai titik awal proses nominasi batik Indonesia ke UNESCO. Namun, baru diterima secara resmi oleh UNESCO pada tanggal 9 Januari 2009. UNESCO kemudian melakukan pengujian tertutup di Parsi 11-14 Mei 2009. Hasilnya 2 Oktober 2009 UNESCO mengukuhkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Malaysia tidak berhak lagi mengklaimnya. Yang kedua, lagu Rasa Sayangi. Polemik klaim lagu Rasa Sayangi cepat berakhir. Pemerintah Malaysia sendiri yang mengakhirinya pada tanggal 11 November 2007. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Budaya Malaysia, Rais Yatim, mengakui bahwa Rasa Sayangi adalah milik Indonesia. 3. Reok Ponorogo. Usai mengklaim lagu Rasa Sayangi, perilaku Malaysia yang suka mengklaim budaya Indonesia berlanjut. Namun, masalah ini tidak berlanjut ke UNESCO karena pemerintah Diraja Malaysia melakukan klarifikasi. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Zainal Abidin Muhammad Zain, membantah bahwa pemerintah Malaysia tidak pernah mengklaim Reok Ponorogo. Reok Ponorogo sendiri, kata dia, bukan sebagai budaya asli negaranya. 4. Wayang kulit. Malaysia pernah mengklaim wayang kulit sebagai budayanya. Padahal sudah jelas wayang kulit ini adalah budaya khas Jawa. Pertunjukan wayang kulit telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 27 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi. 5. Kuda Lumping. Tarian ini berasal dari Jawa, namun orang Jawa mewariskan kepada anak-anaknya yang sudah menetap di Malaysia, sehingga diklaim sebagai budayanya, warisan negeri jiran. 6. Rendang Padang. Klaim rendang Padang tak berlangsung lama, karena dalam catatan sejarah, masakan yang paling enak di dunia itu bukanlah produk asli Malaysia. Masakan rendang berasal dari Sumatera Barat. Yang ketujuh, keris. Keris merupakan salah satu senjata para raja Majapahit. Wilayah yang paling banyak memakai keris adalah Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Sumatera Pesisir, Kalimantan, dan Sulawesi. Malaysia tidak bisa mengklaimnya karena sejarah membuktikan bahwa budaya Indonesia. Bukti keris merupakan budaya Indonesia terdapat di Candi Borobudur. Dalam satu panel relief Candi Borobudur pada abad yang ke-9 yang memperlihatkan seorang memegang benda serupa keris. 8. Angklung. Angklung adalah budaya khas dari masyarakat Sunda, Jawa, Indonesia. Warisan leluhur ini juga pernah diklaim oleh Malaysia. Polemik klaim Malaysia berakhir setelah alat musik ini terdaftar sebagai karya agung warisan budaya, lisan dan non-bendawi Malaysia di UNESCO sejak November 2010. 9. Tarian pendet dan tarian piring. Kedua jenis tarian ini juga pernah diklaim Malaysia. Tarian piring adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Yang ke-10, sementara tari pendet dari Bali. Namun yang paling menonjol klaim Malaysia pada tari pendet, sebab tari ini dijadikan sebagai iklan promosi kunjungan ke Malaysia, Visit Malaysia atau Malaysia Visit Years. 10. Gamelan Jawa. Gamelan Jawa merupakan alat musik khas Jawa yang terdiri dari berbagai macam alat musik. Selain bonang, gong, ada pula rebab dan alat musik lainnya yang biasanya mengiringi wayang. Apakah klaim tersebut terjadi di kemudian hari?
Bisa, karena jika ada budaya dan suku dan tidak kesatuan, maka negara-negara lain akan memanfaatkannya untuk mengklaim dan budaya Indonesia tidak daftar ke Mahkamah Internasional. Jika sudah terdaftar, maka suku budaya akan tetap milik Indonesia dan bersatu. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bolehkah sebuah negara mengklaim kebudayaan bangsa lain karena budaya tersebut memang dijalankan oleh warga negaranya? Jawabannya, tentu saja tidak, karena kebudayaan itu adalah milik bangsa lain. Kalau diklaim sama artinya dengan mengakui milik sendiri, padahal bukan. Apabila kebudayaan itu telah dijadikan oleh masyarakatnya, maka itu adalah kebiasaan atau kecanduan warga terhadap kebudayaan itu. Jadi, cukup ditinjau dan tidak melakukan klaim. Pertanyaan nomor 3. Bolehkah bangsa Indonesia mengklaim budaya lain sebagai bagian dari kebudayaan nasional karena budaya tersebut memanglah telah disenangi dan dipraktikkan oleh orang Indonesia? Misalnya, budaya makan sambil berdiri atau standing party. Jawabannya, tidak boleh, karena setiap budaya memiliki hak ciptanya sendiri. Masyarakat sudah terbiasa dengan budaya standing party, bukan masalah untuk meniru atau menjadikan kebiasaan, tapi tidak boleh mengatasnamakan budaya standing party sebagai budaya Indonesia. Pertanyaan nomor 4. Apa yang perlu dilakukan agar kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional tidak diklaim oleh negara lain? Jawabannya, mencintai, mengapresiasi, dan melestarikan kebudayaan Indonesia, membagikan dan menginformasikan kebudayaan Indonesia kepada orang lain, dan mematenkan kebudayaan Indonesia sebagai kebudayaan Indonesia kepada UNESCO. Pertanyaan nomor 5. Apakah setiap orang di Indonesia dapat mengajukan kebudayaan daerahnya sebagai kebudayaan nasional atau identitas nasional? Jika tidak, adakah syaratnya? Jawabannya, kebudayaan daerah adalah modal utama untuk mengembangkan kebudayaan nasional karena kebudayaan nasional merupakan puncak kebudayaan daerah yang berada di daerah wilayah Indonesia tersebut. Kebudayaan daerah dapat menjadi kebudayaan nasional harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, pantas dan tepat diangkat sebagai budaya nasional. Kedua, harus memiliki unsur-unsur budaya yang mendapat pengakuan dari semua bangsa kita sehingga menjadi milik bangsa. Ketiga, menunjukkan ciri atau identitas bangsa. Keempat, berkualitas tinggi dan dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Pertanyaan nomor 6. Kebudayaan daerah sebagai kearifan lokal dapatkah luntur? Mengapa demikian? Jawabannya, tidak dapat luntur, karena kebudayaan daerah sebagai kearifan lokal itu merupakan karakteristik tersendiri yang belum tentu ada di daerah lain. Identitas bangsa tersebut tidak akan hilang, kecuali jikalau bangsa atau masyarakat setempat tidak mau melestarikannya.